Halo pemirsa, saya ingin menyambut Anda dalam acara B430 kali ini dari Taiwan. Saya Philip Mantova, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali. Di sini namanya Gunung Gajah, demikianlah terjemahannya. Tinggi sekali, Anda bisa melihat pemandangan kota Taipei yang begitu indah. Naik kemari harus melewati ribuan anak tangga, sehingga kaki mungkin terasa capek sekali. Tapi nggak apa-apa, ketika melihat pemandangan ini semua sudah tertebus. Dan berada di atas kota yang begitu tinggi, saya dapat merasakan begitu dekat dengan sorga. Mungkin hanya perasaan saja, tapi justru itu menjadi semakin indah, semakin sempurna untuk mengajarkan tentang penyembahan kepada Anda. Ya, menyembah Tuhan, itu mendatangkan kuasa. Penyembahan yang sejati selalu menarik kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi please jangan kemana-mana, tetap di atas puncak gunung ini bersama dengan saya. Sebab sebelum 30 menit acara ini berakhir, Anda pasti akan disembuhkan, diselamatkan, Anda pasti akan diubahkan. Tetap bersama dengan saya. Saya akan kembali setelah ini. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fail, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Sing, God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Yes, He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make
strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name, Jesus. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly be praised. Again, I'll sing praises to your name. Pemirsa, tema kali ini yang kita angkat berjudul Penyembahan yang Sejati Menarik Kuasa. Mari kita lihat ayatnya langsung di Keluaran pasal 34 ayat 8. Bunyinya demikian. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Pertama-tama, penyembahan itu benar-benar artinya mendekat kepada Allah. Ada ayatnya bukan? Di Perjanjian Baru bunyinya begini, "Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu." Fokusnya tetap adalah Tuhan dan bukan diri kita. Segala sesuatu yang berpusat pada diri sendiri itu bukan penyembahan. Itu manusiawi. Tetapi ketika kita berpusat pada Tuhan, maka segala sesuatu yang disediakan di depan kita itu datangnya dari sorga. Dan penyembahan di dalam cerita Musa di sini juga bicara tentang bagaimana seseorang menundukkan
seluruh hati dan hidupnya ke bawah kaki Tuhannya. Dengan menyembah dan memuji, mengagungkan Dia. Dan kalau kita punya hati seperti ini, mau tunduk sama Tuhan, bukan cuman kita jual kata-kata atau lip service saja, tapi benar-benar dari hati, maka Tuhan berkenan. Bukankah dikatakan di ayat yang kita baca yang berikutnya tadi? Musa berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Engkau di tengah-tengah kami." Menyembah itu juga mencari kasih karunia. Tuhan, aku ingin sekali berkenan kepadamu. Ketika hati kita haus seperti itu, Tuhan pasti meresponi dengan luar biasa. Malah justru yang namanya Musa ini telah menjamah hati Allah begitu dalamnya. Tuhan menyebut dia sebagai seorang yang sangat rendah hati dan lemah lembut. Tidak ada orang seperti dia Tuhan banggakan. Padahal kalau kita lihat profilnya, orang ini adalah pembunuh. Dia pemarah sekali. Hanya karena emosi dia pukul seseorang hingga mati. Kok bisa ya berubah? Dia berubah karena dia menyembah Allahnya. Tanpa dia sadari, dia menjadi seperti yang dia sembah. Kalau kita menyembah suatu ilah yang mati, kita pun akan jadi orang yang tidak punya perasaan. Mati terhadap perkara-perkara Allah sesungguhnya. Tapi Musa tidak demikian. Dia menyembah Allah yang hidup. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan Allah orang meninggal, tapi orang yang hidup kekal. Dan Musa menjadi seperti Tuhannya. Perubahannya terjadi di mana? Seorang yang begitu tidak mudah untuk mengasihi, seseorang yang suka tersinggungan lagi, menjadi penuh kasih sampai pada taraf dia tidak menjadi orang yang suka menghakimi. Dia tahu dia tinggal di tengah-tengah orang-orang yang tegar tengkuk katanya, yang susah diajar. Tapi dia nggak marah. Waktu dalam doa ini kita tahu dia malah bersyafaat untuk mereka. Tuhan, sekalipun aku tinggal di antara mereka, aku juga salah seorang di antara mereka Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami segala kesalahan kami. Dan Tuhan jadikan kami milik-Mu. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Saya melihat perubahan seorang penyembah. Makanya yang Tuhan cari itu bukan orang yang haus kuasa, tapi orang yang mau sungguh-sungguh menyembah. Orang yang seperti itu yang dipakai oleh Allah. Kalau yang cuma mau berkat, siapa nggak mau di seluruh dunia? Kalau Tuhan Yesus bisa memberi segala sesuatu yang orang mau di dunia ini, saya yakin semua orang pasti mau ikut Dia. Asal-asalan juga pasti akan ikut Dia. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jalan ke surga itu sempit. Akulah jalan dan jalan itu sempit. Berdesak-desaklah masuk. Maksudnya apa? Tidak semua orang mengerti. Semua orang cuma ingin manipulasi. Tapi orang yang paham sungguh-sungguh hati Allah, mereka tahu mereka punya segalanya. Mereka tidak perlu khawatir meminta ini dan itu. Kalau mereka mencari Tuhan terlebih dahulu, semuanya itu toh sudah menjadi milik mereka. Tuhan cari orang seperti ini dan Tuhan akan memakai mereka. Tanpa disadari kalau Anda menyembah Tuhan, fokus pada Allah, pada Yesus saja, Anda akan menjadi seperti yang kau sembah. Dan tanpa Anda menyangka, Anda akan dipakai dengan luar biasa dan menjadi kejutan bagi bukan cuma Anda sendiri, bagi semua orang yang mengenal Anda. Loh, orang itu kok bisa dipakai Tuhan seperti itu ya? Hal itu akan terjadi dan hari itu telah tiba hari ini. Anda akan dipakai Tuhan. Maukah Anda dipakainya? Penyembahan yang sejati menarik kuasa. Kita sudah cover tadi bagian kuasanya. Kita sudah membicarakan bagaimana Tuhan bisa menyatakan kuasanya bagi seseorang yang menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Dan bagi seseorang yang menyembah Dia dengan benar, Tuhan bisa memakai dia dengan kuasa yang luar biasa. Sekarang mari kita bicara tentang penyembahan yang sejati itu. Ada 3 fitur utama dalam sebuah penyembahan yang benar. Mari kita baca ayat-ayatnya. Di ayat berikutnya akan dijelaskan dengan nyata. Ayat 11 berkata seperti ini, "Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini," kata Tuhan kepada Musa. "Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya mesbah-mesbah mereka haruslah kamu runtuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang semua. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu." Tanda buah atau fitur pertama yang utama di dalam sebuah penyembahan yang sejati adalah ketaatan. Tadi di ayat yang kita baca, Tuhan mewanti-wanti Musa hambanya, seorang penyembah yang sungguh-sungguh mendekat kepadanya untuk berpegang pada yang Dia perintahkan kepada Musa. Berpegang di situ artinya harus taat. Taat itu harga mati. Sebuah penyembahan yang sejati, ujungnya pasti ketaatan yang mutlak. Jangan turunkan standar Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab, itu adalah untuk hidup kita. Itu adalah untuk
masa depan kita. Taat pada Tuhan adalah buah sebuah penyembahan yang sesungguhnya. Dan Alkitab sendiri mengatakan Yesus, dari kata-kata Yesus sendiri dia berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau pasti menuruti perintahku. Itu tandanya. Saya berdoa, tanda itu nyata di dalam hidup Anda. Poin kedua, dijelaskan dengan sangat jelas bahwa kita harus memiliki komitmen kepada Tuhan Yesus. Di dalam firman Tuhan tadi, Musa diperingatkan untuk jangan sampai membuat perjanjian dengan penduduk negeri di mana mereka akan duduki. Jangan buat kontrak dengan mereka. Jangan buat kompromi apapun alasannya. Komitmen is komitmen. Komitmen adalah komitmen. Jangan punya 1001 alasan untuk tidak taat. Jangan punya 1001 alasan untuk menurunkan standar. Kadang-kadang kalau kita di dalam dunia ini penuh dengan godaan, bukan? Penuh dengan pencobaan. Pada saat kita rasanya ingin sekali untuk berbuat sesuatu yang Tuhan tidak suruh atau menawar atau tawar-menawar dengan Tuhan yang sudah mengatakan tidak kepada kita, tolaklah setiap ide itu karena ide itu dari iblis. Karena dia tahu bahwa Anda mau diberkati Tuhan luar biasa. Dia ingin agar Anda tidak layak menerimanya. Tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tolak dengan tegas. Katakan komitmen adalah komitmen. Kalau aku harus membayar harganya, kalau aku harus menanggung akibatnya, nggak apa-apa. Itu resiko sudah tanggung penumpang. Kalau saya ikut Yesus, saya akan harus jalani semuanya bersama dengan Dia. Apapun juga akibatnya. Kalau Anda bisa seperti ini, Allah betul-betul akan ada di pihakmu. Dia akan menyatakan kepadamu perjanjian-perjanjiannya. Karena Tuhan hanya bergaul akrab atau karib dengan orang-orang yang takut dengan Dia. Poin terakhir, yang ketiga, adalah kesetiaan. Musa diberitahu di sini diperingatkan jangan pernah menyembah Allah lain. Hanya sembahlah Tuhan Allahmu, karena Dia adalah Allah yang cemburu. Pada akhirnya, kesetiaan itulah tolak ukur Allah untuk melihat apakah seorang itu penyembah yang serius atau bukan, atau penyembah yang benar. Apa gunanya kita sekarang komitmen, kita sekarang taat, tapi cuma setengah jalan lalu kita tinggalkan Yesus. Tuhan akan suatu hari mengadili setiap kita. Dan Dia akan menunjuk kepada hamba-hambanya yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Bapanya di sorga. Baik sekali perbuatanmu hamba yang benar. Itu standar kesetiaan. Ikut Yesus bukan cuma hidup ini, tapi sampai mati. Kalau kita bisa satu hati, tidak bercabang, demikian mengikut Tuhan. Percayalah, Tuhan ada di pihak Anda. Siapa lawan Anda? Memang Tuhan Maha Kuasa bagi semua orang, saya tahu. Tapi Tuhan tidak menyatakan kuasanya bukan kepada semua orang siapa saja. Tuhan hanya mempertunjukkan kuasanya yang heran bagi orang-orang yang berani bayar harga. Saya doakan tanda-tanda ini nyata dalam kehidupan Anda. Anda siap untuk mengalami kuasa Tuhan secara nyata? Pak Philip, adik ini mengalami benjolan, ada benjolan di ketiak sebelah kanan. Dan benjolan itu semakin hari semakin membesar. Pada waktu adik ini tadi datang, dan pada waktu puji-pujian dinaikkan, pada waktu bersorak-sorai, tiba-tiba dia tidak rasa dia juga ikut bersorak-sorai untuk Tuhan. Tiba-tiba waktu dia angkat, dia tidak kerasa sakit. Dan waktu dia sadar bahwa ternyata malam hari ini Tuhan telah menyembuhkan dia. Tidak ada lagi benjolan di ketiaknya. Haleluya, haleluya. Amen. Jamah dalam nama Yesus Kristus, sekali lagi jamah dalam nama Yesus ya Tuhan Yesus. Jamah dalam nama Yesus, penuhi dia, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Touch them in Jesus' name. 这位姊妹8年前骨折开刀，那手一直举不起来。刚刚在敬拜的时候，她不知不觉这个手都能够举起来。举高起来，因为神要恩膏你。Touch in Jesus' name. Thank you Lord, thank you Lord. Come on, come on, come on. 给神最热烈的掌声。牧师，这个姐妹她被邪灵压制3年， For 3 years, she was in a 到教会 bondage 没有 of 办法 devil. 敬拜， Now she was unable to worship whenever she goes to church. 一唱歌敬拜的时候，她就会被扭曲整个身体， Now whenever the worship starts, she will be feeling that she's all twisted. 甚至她没有办法读圣经，一读的时候眼睛就看不清楚 She。was unable to read the Bible, and whenever she reads the Bible, she can't see it clearly. 今天在聚会的时候， In the 一 meeting, 唱敬拜歌的时候，她被释放了， as in when we were worshiping, she was delivered. 她可以自由的唱诗歌敬拜了。 She's 阿门。 able to worship the Lord freely. 跟我一起唱，来，跟我一起唱，跟牧师一起唱。你本伟大。你本伟大。然后呢，结束。 We need the 你是，na na 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 na。
不知道啦。啊，你本伟大，你本伟大，然后你心伟大更神奇，无人能与你相比，唱的蛮好听哎。无人能与你相比。你本伟大，你心伟大更神奇，无人能与你相比，无人能与你相比。领受。Mari saya ajak kita sekarang berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan mendengar doa setiap orang yang hatinya menyembah Dia. Ulurkan tangan Anda ke depan layar televisi atau komputer yang di depan Anda. Kita akan segera mengalami mujizat Tuhan secara nyata. Saya yakin, seyakin-yakinnya sesuatu akan terjadi. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Hari ini Engkau ajar kami untuk menyembah. Kami tahu sekarang Yesus buka jalan bagi kami bukan supaya kami jadi orang biasa-biasa, tapi supaya kami mendekat kepada Allah. Yesus sudah bukakan jalan tol buat setiap kita untuk menghampiri tahtanya. Terima kasih ya Tuhan untuk tahta-Mu yang ada di hidup kami. Sekarang berkati setiap pemirsa kami ya Tuhan dengan kuasa yang nyata. Awesome power ya Tuhan Yesus. Karena Engkau bekerja. Minimal ya Tuhan jikalau banyak orang tidak menyembah. Di sini di antara pemirsa atau kami juga ada orang-orang yang sungguh-sungguh dengan-Mu. Pandanglah wajah kami ya Tuhan. Bukan karena kami layak ya Tuhan. Tapi ingat kami. Berkati semua orang saat ini ya Tuhan Yesus, khususnya yang membutuhkan. Hamba berdoa untuk setiap yang sakit di dalam nama Yesus, sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dan setiap orang yang hari ini ya Tuhan sengsara menderita, ditekan oleh setan, iblis, lepaskan tangan-Mu dari mereka. Dalam nama Yesus. Saya melihat ada satu orang seperti telinga kanannya mengalir cairan seperti nanah. Terus-menerus Anda pakai tisu seperti ini. Dan ini sudah berjalan cukup lama, Anda ke dokter, ke rumah sakit, terus-menerus kambuh lagi, dan tidak membaik, malah semakin parah. Bukan salah manusia, mereka sudah berusaha, tapi lihat, hari ini juga, kutuk itu diangkat daripadamu. Dalam nama Yesus, bukan cuma kering, Anda tiba-tiba mendengar begitu jelas. Seperti ada suara, seperti ada sesuatu yang terbuka, pok, di telinga Anda. Meskipun Anda tidak tuli, tapi selama ini mengganggu sekali. Terimalah mujizat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelah kiri ada satu orang punya shoulder atau pundak yang sudah dislocated atau sudah tidak pada tempatnya posisi sendinya di sini dan tidak bisa diangkat, bahkan digerakkan pun sudah sangat sakit sekali dan malam-malam itu paling menderita ketika tidur dan tangannya merasa linu luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Allah menyembuhkanmu. Seperti ada suatu aliran listrik sekarang mengalir dari leher sebelah kiri Anda turun sampai ke paha kiri Anda. Di dalam nama Yesus Kristus terimalah Roh Kudus. Haleluya. Aku bersyukur gak semua pemirsa saya bisa sebut kebutuhannya, tapi Tuhan menilik mereka satu persatu. Dalam nama Yesus. Amin. Saya sangat-sangat berbahagia dan bangga karena Tuhan terus mengerjakan mujizatnya lewat Before 30. Kita ini siapa? Dipakai Tuhan seperti ini. Hanya karena Tuhan mencintai Anda, maka Tuhan terus memakai kami. Terus saksikan Before 30, beritahu kepada yang lain. Karena program ini dipakai Allah untuk bisa menyembuhkan banyak orang. Bukan karena kami berkuasa, tapi karena Dia baik. Sampai jumpa episode berikutnya. Tuhan Yesus mengasihimu. Shalom, damai sejahtera bagi setiap Anda. Saya punya kabar baik dan ini harus saya umumkan sendiri. Catat di agenda Anda tanggal 25 dan 26 April ini, tepatnya hari Jumat dan Sabtu malam, di kota Surabaya akan diadakan Festival Kuasa Allah. Ini bukan ibadah atau kebaktian biasa, namun sebuah perjumpaan yang tak terlupakan dengan Tuhan Yesus. Saya pertama kali menerima mandat ini bertahun-tahun lalu dalam sebuah doa ketika Roh Kudus berbicara secara pribadi di dalam hati saya. Adakan Festival Kuasa Allah dan memberi saya arti kata itu sendiri. Festival artinya feast yang memiliki makna perjamuan. Tuhan berjanji untuk menyediakan hidangan bagi anak-anaknya yang mencari wajahnya. Bagi setiap orang yang sakit, Tuhan sediakan kesembuhan yang begitu ajaib dari hadiratnya dan tangan berlubang paku itu. Setiap orang yang diganggu, dibelenggu, diikat oleh roh-roh setan akan mendapatkan kelepasan. Dan siapa yang membawa orang bermasalah akan ada jalan keluar. Dan tak terhitung pula orang-orang yang hatinya, keluarganya, masa depannya telah diubahkan. Saya mau mengundang Anda untuk datang 2 hari berturut-turut atau 2 malam. Jangan hanya 1 hari saja. Bawa jiwa, bawa teman, bawa keluarga.
Bahwa setiap orang yang sakit, yang dibelenggu, dan juga mereka yang belum kenal Tuhan, bawa datang permasalahan Anda ke kaki Tuhan. Datang dengan ekspektasi, sebab Anda bukan sedang menghadiri sebuah program manusia. Anda sedang masuk ke dalam sebuah pengurapan. Saya tunggu Anda, sebab saya tidak menunggu Anda di sebuah gedung. Saya menunggu Anda di dalam hadirat Allah. Sampai jumpa di dalam urapan yang baru. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name, Jesus. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly be praised. Again, I'll sing praises to your name.